Rida Bakri. Saya akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di era digital sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang pentingnya dulu atau yang intinya dulu, kita harus tahu apa sih itu kesehatan mental. Nah, kesehatan mental yaitu suatu keadaan di mana seorang individu tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri serta memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya sendiri. Biasanya, orang yang memiliki kesehatan mental memiliki kemampuan menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Kesehatan mental merupakan fondasi dari terciptanya kesejahteraan individu dan fungsi yang efektif dalam komunitasnya. Setiap individu memiliki batasan kemampuan tersendiri dalam menghadapi suatu masalah karena pola pemikirannya saja sudah berbeda dari individu satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan para remaja yang mana pola pikirannya sama sekali belum benar-benar matang. Maka dari itu sangatlah penting edukasi terhadap remaja tentang kesehatan mental. Setidaknya ketika di sekolah, para guru-guru memberikan edukasi tentang kesehatan mental bagi para muridnya mungkin dalam satu minggu itu sekitar 1 hari selama 15 menit. Nah, mengapa penting menjaga kesehatan mental? Kesehatan mental seringkali dianggap sepele oleh para masyarakat karena mereka menganggap lebih penting kesehatan. Karena sayangnya kesehatan jiwa ini seringkali dianggap sepele dibandingkan kesehatan fisik. Terutama pada remaja, merupakan masa di mana banyaknya perubahan yang terjadi dalam diri mereka karena mereka membutuhkan penyesuaian yang terjadi secara psikologis, emosional, serta finansial. Tak hanya perubahan itu saja, perubahan teknologi juga sangat berperan besar kepada kesehatan mental anak dan remaja di masa muda. Karena contoh besarnya adalah penggunaan sosial media yang menciptakan gaya hidup yang terlihat ideal yang pada kenyataannya tidak seindah itu. Hal tersebut dapat menyebabkan tekanan besar terhadap pikiran generasi muda, karena banyaknya orang menggunakan sosial media dengan tidak bijak, guys. Di era globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi digital, Indonesia tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan bahkan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kehadiran Pancasila sebagai landasan moral dan filosofi bangsa Indonesia tercermin dalam penggunaan teknologi digital secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa teknologi digital bukan hanya alat untuk sarana untuk mencapai tujuan tertentu, namun juga memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital harus berpedoman pada nilai-nilai yang melekat pada Pancasila, yang merupakan perwujudan jati diri dari jati diri bangsa. Selain itu, penggunaan teknologi digital secara bertanggung jawab juga melibatkan banyak aspek penting, seperti melindungi privasi dan keamanan data, menghindari penyebaran informasi palsu atau hoaks, dan memastikan penggunaan teknologi digital secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang kesehatan mental di era digital. Penggunaan teknologi yang berlebihan, kurang bijaksana, dan tidak bertanggung jawab dapat berdampak negatif, mulai dari ketergantungan hingga penipuan online, serta masalah seperti pornografi dan cyberbullying yang semuanya dapat merusak kesehatan mental penggunaannya. Gangguan kesehatan mental yang sering timbul termasuk gejala emosional dan fisik terkaitnya stres, seperti depresi dan gangguan kecemasan. Saat ini hampir semua orang terlibat dalam interaksi dan komunikasi virtual yang intensif melalui dunia maya. Nah, banyaknya juga terjadinya gangguan kesehatan mental yaitu pada masa pandemi. Sejak April 2020, beberapa penyedia layanan internet di Indonesia melaporkan peningkatan lalu lintas data dan jumlah penggunaan baru sebesar 13-20% akibat penerapan dan pembatasan sosial dan kerja dari rumah sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Namun, meskipun adopsi teknologi yang tinggi dapat memberikan manfaat dan kemudahan, tidak selalu menghadirkan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dengan peningkatan penggunaan media digital berbasis internet, kesadaran akan isu ini semakin meningkat.
terutama dengan hasil penelitian dari American Psychological Association yang dikutip oleh Haryadi yang menyebutkan bahwa 91% dari anak muda usia 15-21 tahun mengalami kondisi kesehatan mental yang buruk dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Akibatnya, banyak anak muda yang menggunakan platform media sosial untuk menyuarakan isu ini sebagai bentuk kepedulian bersama. Di dalam buku Emotional Intelligence mengungkapkan bahwa mental yang sehat dan kuat dapat dikenali dari beberapa tanda. Seperti memiliki kemampuan kontrol emosi yang cerdas dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Mereka yang memiliki keberanian untuk mengatakan tidak dan yakin bahwa tidak perlu memenuhi semua keinginan orang lain. Selain itu, mereka tidak mudah marah dan berani mengambil risiko. Orang dengan kesehatan mental yang baik memiliki beberapa ciri khas, seperti tidak terpaku pada masa lalu, memiliki keberanian untuk berubah, tidak takut gagal, tidak mudah menyerah, mampu belajar dan merasa iri terhadap kesuksesan orang lain. Nah, dari penjelasan saya yang dari tadi, merupakan banyak pembahasan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental bagi para remaja maupun anak-anak di luar sana yang lainnya. Baiklah, terima kasih.